Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di hari pertama dalam minggu ini. Dan kembali sebelum kita memulai aktivitas kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang khotbah di bukit. Dan hari ini kita membahas Matius pasal 5 ayat 17-20. Itu menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Nah, karena ayat ini cukup panjang dan untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan membacakan 2 ayat saja, yaitu ayat 17 bagian pertama dan ayat yang ke-20 yang bagian terakhir. Yang saya melihatnya menjadi kunci daripada pembahasan dalam perikop ini. Saya akan membacakan ayat 17 bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lalu ayat ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca bagian ayat ini, saudara akan menemukan ada kesan bahwa ajaran Yesus telah disalah mengerti, khususnya oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ada dua kesalahan atau dua kesalahpahaman yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah kesalahpahaman dari orang Farisi. Mereka melihat bahwa Yesus datang dengan membawa ajaran-ajaran yang lain, yang berusaha untuk menggantikan hukum Taurat yang sudah ada. Tapi Yesus kemudian berkata bahwa sesungguhnya dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Dikatakan bahwa aku datang untuk bukan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi artinya hukum yang dibuat oleh Musa maupun hukum-hukum yang kemudian dijelaskan kemudian oleh para nabi setelah pembuangan. Dan kalau saudara lihat di sana, Yesus kemudian meluruskan pandangan itu. Yesus sama sekali tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lalu Yesus berkata bahwa di ayat, kalau saudara lihat 18, 19, dia bilang bahwa firman Tuhan tidak akan terhapus. Karena itu memang firman Tuhan. Dia percaya bahwa hukum Taurat bukanlah ciptaan manusia, tapi adalah hukum yang datangnya dari Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk menghormati hukum Taurat, sama seperti kita menghormati Tuhan. Karena Tuhan adalah otoritas yang memberikan hukum itu kepada kita. Lalu kemudian saudara, ketika saudara membaca bagian selanjutnya, khususnya ayat 20, saudara menemukan bahwa ada kesan yang lain. Kesan yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa kesan yang pertama, orang Farisi menuduh bahwa Yesus berusaha untuk menggantikan hukum Taurat. Tapi kesan yang lain di ayat 20 terlihat bahwa ada juga orang-orang yang memberikan kesan seolah Yesus datang menghapus hukum Taurat sehingga mereka boleh melampiaskan hawa nafsu mereka. Karena itu Yesus menekankan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, saudara, ini merupakan sebuah hal yang cukup tegas. Jadi pertama, Yesus ingin membantah atau mengklarifikasi apa yang dituduhkan oleh orang Farisi, dan yang kedua, Yesus ingin mengklarifikasi juga oleh tuduhan atau prasangka yang dituduhkan oleh orang-orang yang anti hukum. Dan biasanya disebut dengan istilah antinomianisme atau antinomos, orang-orang yang anti hukum. Nah, di dalam kehidupan kita sekarang, apa yang terjadi dengan hukum Taurat? Saudara, hukum Taurat itu mencakup 3 jenis hukum. Ada hukum sipil yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Yahudi pada saat itu. Lalu kemudian juga ada hukum agama, hukum keagamaan yang mengatur bagaimana mereka harus hidup, khususnya dalam beribadah kepada Tuhan. Dan juga ada hukum moral. Nah, hukum sipil itu hanya berlaku bagi masyarakat Yahudi. Karena itu tidak relevan lagi untuk dikerjakan oleh kita, orang Indonesia. Lalu kedua, hukum keagamaan. Hukum keagamaan puncaknya adalah Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka seluruh tuntutan hukum keagamaan itu menjadi lunas, dibayar oleh Yesus di kayu salib. Karena itu sudah tidak ada lagi kita harus pergi ke Yerusalem untuk mengadakan upacara-upacara tertentu. Kita nggak perlu lagi melakukan hal seperti itu. Lalu yang ketiga adalah hukum moral. Hukum moral itu masih berlaku sampai sekarang. Hukum moral diberikan oleh Tuhan dan itu masih berlaku sampai sekarang. Karena itu
Tuhan Yesus bilang begini, jika hidup keagamaan, maksudnya hidup perilaku moralmu tidak lebih baik ya dari orang Farisi, kamu tidak layak bagi kerajaan Allah. Nah, hidup keagamaan di situ tentu saja berkaitan dengan ritual keagamaan, tapi juga bukan hanya itu, tapi juga berkaitan dengan hidup moral. Karena saudara akan baca di ayat-ayat berikutnya, bagaimana Yesus bukan hanya bicara tentang ritus keagamaan, tapi Yesus bicara tentang perilaku moral. Nah, Yesus kemudian mengklarifikasi itu. Yesus mulai mendudukkan hukum Taurat pada posisinya. Hukum Taurat, khususnya hukum moral, itu bukan hanya bicara tentang laku fisik. Hukum Taurat yang dikatakan oleh Musa, itu dibicara tentang bagaimana apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita menghormati hari Sabat. Yang tidak boleh kita lakukan adalah kita tidak boleh membunuh, berzina, kita tidak boleh berbohong dan sebagainya. Tapi Yesus datang, Yesus berkata bahwa bukan hanya itu. Yesus masuk lebih jauh untuk menjelaskan bahwa tujuan dari hukum yang dikatakan oleh Musa itu bukan hanya bicara tentang apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan, tapi bagaimana batin kita ketika kita melakukan itu. Yesus berkata bahwa jika kamu hukum Taurat berkata jangan membunuh, tapi aku berkata jika kamu membenci saudaramu, ya kamu sudah melakukan hal yang kurang lebih sama dengan membunuh. Jika hukum Taurat berkata jangan berzina, tapi kalau kamu sudah menginginkan istri orang lain, kamu sudah melakukan itu. Jadi kalau saudara lihat di situ, Yesus sama sekali tidak merevisi hukum Taurat, tapi dia justru membuat hukum Taurat itu menjadi jelas. Karena bagi Yesus yang penting itu bukan apa saja yang kita lakukan, ya, tapi bagaimana motivasi kita. Yang kita lakukan itu penting, tapi bukan itu saja. Motivasi kita untuk melakukan itu juga sangat penting. Jadi saudara, sekali lagi Yesus tidak menghapus hukum Taurat, tapi Yesus menggenapi hukum Taurat, dan Yesus ingin supaya kita hidup di dalam hukum-hukum moralnya Tuhan. Kesalehan hidup kita berpusat kepada penghormatan kita kepada Tuhan. Yesus jelaskan dalam ayat 18-19 bahwa kita harus menghormati hukum Taurat karena hukum itu diberikan oleh Tuhan. Karena itu kita harus menghormatinya, kita berperilaku dengan menghormati hukum-hukum itu. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati, dan mari kita tundukkan kepala untuk kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih buat semua aturan-aturan yang sudah Kau berikan kepada kami untuk bisa kami patuhi sebagai pelengkap dari hidup kami, sebagai acuan bagi hidup kami, sebagai jalan bagi hidup kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus setiap hari berpegang hanya kepada Engkau, sehingga sungguh semua yang kami kerjakan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa kami. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.